Hanya dengan makan burger 15 sen, penjual bangkrut jadi raja makanan cepat saji. Masih ingat hari ketika Ray antar barang ke pembeli dan menemukan antrean panjang di depan pintu. Dengan rasa penasaran dia ikut antre dan kemudian pesan paket 35 sen. Yang tidak pernah dia duga adalah dari bayar hingga terima uang kembali tak sampai 30 detik. Paket burger sedar miliknya sudah selesai dibuat. Kecepatan seperti ini membuat Ray sangat terkejut. Dia tidak percaya ini miliknya. Di Amerika tahun 1950-an, untuk mendapatkan makanan menunggu lebih dari 30 menit dan jika pesanan salah itu biasa. Namun, toko ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Setelah memastikan, dia baru percaya. Tanpa peralatan makan dan nampan, pelayan bilang semua di tas dan selesai makan, langsung buang. Dengan wajah tak percaya, dia punya satu pertanyaan terakhir. Pelayan mengatakan, selama Anda mau, Anda bisa makan di mana saja. Ternyata saat itu Ray belum memiliki konsep makanan cepat saji. Kemudian dia duduk di bangku pinggir jalan, mulai mengamati cara orang lain makan. Anak-anak memegangnya di tangan mereka, menggigit besar. Meniru cara anak-anak, Ray juga mencoba menggigit. Dan tak disangka sebuah cerita besar yang mengubah industri kuliner dimulai dari sini. Dan dalam waktu 3 tahun saja sudah menyebar ke seluruh Amerika. Setelah itu, menjadi penguasa industri makanan cepat saji. Jika Anda berpikir McDonald's untung dari burger, maka Anda sangat keliru. Menjual burger hanyalah bisnis sampingan setelah kesuksesan mereka. Saya tidak menjual burger, bisnis saya real estate. Sebelumnya, Ray hanyalah penjual gagal. Pada usia 52 tahun, dia berjuang seumur hidup, tetapi gagal. Meskipun sekarang dia memiliki sebuah perusahaan, dipanggil bos membuatnya tidak nyaman. Karena hanya ada satu karyawan dan dia harus menjual produk sendiri. Tidak hanya dia menghadapi penolakan, menunggu lama makan, tetapi juga mendapatkan pesanan yang salah dari pelayan. Barang jualannya adalah mesin pengocok milkshake, yang lain hanya memiliki 1 poros, tetapi miliknya memiliki 5. Karena berpikir meningkatkan pasokan akan meningkatkan permintaan, otaknya mungkin dihancurkan oleh 5 poros tersebut dan dia ditolak di depan pintu. Saat putus asa, telepon dari bawahannya masuk. Ternyata ada seseorang yang memesan 6 mesin. Lei merasa ada yang mempermainkan, karena 1 mesin cukup. Tidak percaya, dia meminta nomor telepon dan pihak tersebut salah memesan, bukan 6, 8. Setelah menutup telepon, Lei tidak ingin memikirkan pihak tersebut. Setelah memastikan rute, dia mengemudi menuju pelanggan 2000 km. Melihat antrean panjang di luar restoran pelanggan, dia pun penasaran memesan 1 paket klasik burger, kentang goreng, dan cola. Tak disangka, harganya hanya 35 sen yang murah dan kecepatan penyajiannya jauh melampaui pemahaman Lei. Dia mencoba menggigit burger dan rasanya sangat lezat. Pada saat itu, seorang petugas kebersihan mendekatinya dan melalui percakapan, dia baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah salah satu pemilik toko ini, Mike. Lei bangkit dan memberikan kartu namanya, memuji operasional mereka. Ternyata, Mike langsung mengundangnya untuk melihat dapur belakang. Ruangannya memang kecil, namun tidak sempit. Setiap staf tugasnya jelas dan bertanggung jawab pada proses tertentu. Bahan makanan dimasak sesuai waktu. Di dapur dengan sistem produksi seperti ini, hanya dibutuhkan 30 detik untuk membuat 1 burger. Mike bilang kecepatan adalah faktor penting yang membuat tempat ini populer. Memasak patty daging hingga pengemasan untuk dijual, semua dilakukan secepat mungkin setelah banyak percobaan. Semua peralatan dibuat khusus. Lei penasaran bagaimana mereka memikirkan ini, dan Mike bilang ini ide dari kakaknya, Dick. Karena nama belakang mereka McDonald, mereka menamai restoran McDonald's. Setelah tahu ini, malam itu Lei ingin mengundang mereka makan malam. Kedua bersaudara bercerita kepada Lei tentang bisnis mereka. Mereka mengelola restoran drive-in biasa. Namun, sumber pelanggan yang buruk dan variasi menu, serta terlalu banyak pengantar dan pelayan, menyebabkan biaya tenaga kerja besar dan masalah lainnya juga menyebabkan kerugian. Maka, kedua bersaudara itu memutuskan reformasi fokus produk utama. Mereka kurangi 27 menu jadi 3 terlaris, burger, kentang goreng, cola. Mereka hapus semua pengantar dan pelayan, perancang tas sekali pakai untuk ambil mandiri di jendela, dan ganti semua mesin rokok dan alkohol di sekitar restoran dengan tempat sampah. Cara ini tidak langsung usir preman kecil. Mereka berhasil menciptakan lingkungan makan bergaya keluarga. Namun, pentingnya waktu penyajian. Untuk mempersingkat waktu penyajian menjadi 30 detik, mereka menutup usaha selama 2 bulan untuk berlatih. Mereka menggambar denah dapur dan melatih setiap karyawan berulang kali tanpa bahan makanan. Mereka mengoptimalkan proses dan mengubah tata letak dapur jika ada yang tidak sesuai, hingga menemukan solusi paling sempurna. Jadi, setelah model baru ini diperkenalkan, McDonald's menimbulkan sensasi besar di daerah tersebut. Malam itu, Ray kembali ke hotel dan sulit tidur karena sudah memiliki ide
ide berani di benaknya. Keesokan paginya, dia tidak sabar menemui kedua bersaudara itu, ingin mendapatkan hak waralaba mereka dan mengubah restoran McDonald's menjadi jaringan cepat saji nasional. Namun, dia diberitahu mereka sudah mencobanya, sempat membuka hingga cabang kelima, tetapi menghadapi masalah kontrol kualitas, dapur kotor, dan layanan buruk. Hal-hal ini membuat pengalaman pelanggan menurun, bahkan badan pengawas pasar juga mendatangi mereka. Untuk menjaga reputasi merek McDonald's, kedua bersaudara menghentikan rencana pembukaan cabang. Oleh karena itu, mereka menolak permintaan Ray. Saat Ray merasa agak putus asa, sebuah foto di dinding menarik perhatiannya, dua lengkungan besar melintasi atap, tampilan yang baru dan modis sangat menarik perhatian. Ray memuji pemikiran mereka yang maju. Ketika mengetahui bahwa sudah ada toko seperti itu di Phoenix, Ray mengemudi lebih dari 300 km untuk pergi ke sana. Menuju kesuksesan kerajaan, kesempatan terdekat dengan kesuksesan. Ketika dia tiba, sudah larut malam, tetapi cahaya emas paling bersinar. Ray turun dari mobil tanpa mengalihkan pandangan, seakan dia melihat masa depan, kemudahan akan meluas ke seluruh Amerika. Kesempatan ada di depan mata, dia harus memanfaatkannya. Jadi keesokan harinya dia bergegas pulang, pikirannya dipenuhi lengkungan emas yang megah. Namun sebelum bicara, istrinya menebak pikirannya. Karena sebelumnya, Ray sudah punya banyak pengalaman bisnis, sayangnya selalu berakhir dengan kegagalan. Sekarang, setelah stabil, istrinya tidak ingin kembali ke hari-hari penuh kekhawatiran seperti dulu. Istrinya ingin tahu kapan bisa tenang. Namun, Ray merasa jika gagal, dia akan mengabaikan hidupnya tanpa dukungan istrinya. Hanya bisa kembali ke kehidupan sebelumnya jual blender. Namun, sekarang dia kehilangan semangat seperti dulu, gagal-gagal, dia hanya bisa memukul musuh, melampiaskan emosi. Setelah menjalani hari-hari membingungkan, dia kembali menemui saudara McDonald, terus meyakinkan mereka. Melihat lengkungan emas impian di sana, dia teringat sering bepergian bertahun-tahun, sering melihat berbagai pengadilan dan gereja. Meski beragam, orang selalu ingat salib gereja. Juga bendera nasional, semuanya melambangkan makna unik mereka sendiri. McDonald's bisa punya simbolnya sendiri, jadi gereja baru dias, agar orang ingat lengkungan emas saat pikir fast food. Mendengar ini, mereka terdiam. Ini bukan sekadar membuka waralaba, ini ingin buat kerajaan bisnis, sebar gerai seperti agama. Namun, ide ini mempengaruhi mereka. Sebelum menyetujui waralaba Ray, mereka ingin dengan lebih ketat. Perjanjian tertulis dengan tinta hitam di atas kertas putih mencantumkan banyak hal, tetapi Ray merasa hak waralaba lebih penting dan menandatanganinya. Namun kenyataannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Saat membawa rencana bisnis ke Ban, dia tak menyangka Ban mengenalinya dan mengejek rencana anehnya. Dia tidak menghasilkan uang dan berhutang, dan tidak ada Ban yang mau memberinya pinjaman. Tanpa modal, Ray terjebak dalam kesulitan. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan bertaruh lagi. Diam-diam, dia menggadaikan rumah ke Ban. Setelah dapat dana, dia dapat tanah untuk toko baru. Tak lama kemudian, rencananya mulai dilaksanakan. Namun saat itulah dia baru menyadari, setiap rencana baru harus melalui persetujuan berlapis dari saudara McDonald, dapur dan kompor pun harus ditinjau selama lebih dari setengah bulan. Sponsor Coca-Cola yang susah payah diperoleh juga ditolak karena filosofi bisnis mereka. Akibatnya, banyak perbedaan pendapat dan pertengkaran terjadi di antara mereka. Tetapi setiap kali dia merasa lelah dan marah, dia akan berhenti dan membaca buku. Dia tidak ingin mengguang-guang biaya telepon, karena dia harus menghemat setiap sen untuk membuka toko. Dengan usaha yang terus-menerus meskipun lelah, tokonya yang baru akhirnya dibuka. Sebagai McDonald's pertama di daerah tersebut. Cara operasional yang inovatif di sini dengan cepat menarik banyak pelanggan. Pada hari pembukaan, antrean panjang terbentuk di luar sejak pagi, dan Ray datang ke dapur untuk mengawasi kualitas makanan. Ketika melihat seorang karyawan kurang menaruh satu irisan acar, dia mengingatkan karyawan tersebut, kamu harus menaruh 2 irisan. Saat memanggang patty, dia menginstruksikan untuk menekan sekali agar bagian luarnya dan bagian dalam lembut. Pada saat itu, seorang pemuda yang memanggang patty menarik perhatiannya. Pemuda itu bernama Freddy. Kemudian menjadi CEO McDonald's di masa depan, seringkali banyak kejadian sehari-hari disertai dengan peluang, dan apakah bisa meraihnya tergantung pada usaha sendiri. Setiap hari setelah toko tutup, Ray juga akan membersihkan area sekitar toko secara pribadi. Jelas, kali ini dia akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Namun, keberhasilan satu toko tidak berarti apa-apa, selanjutnya adalah tujuan sebenarnya Ray. Dia mulai berusaha keras untuk menghadiri berbagai pertemuan orang kaya, tidak melewatkan satupun kesempatan untuk promosi. Ray menarik orang-orang yang siap mengeluarkan uang untuk bergabung dengan McDonald's, karena dengan adanya contoh yang jelas, dalam 1 bulan dia sudah memiliki 3 gerai baru. Namun, caranya dengan cepat menimbulkan ketidakpuasan dari Dick. Dia khawatir bahwa cara ekspansi yang terlalu cepat ini akan menimbulkan masalah. Dan kenyataannya memang sesuai dengan dugaannya. Para investor hanya memikirkan keuntungan dan tidak peduli dengan pengendalian kualitas restoran, yang menyebabkan lingkungan gerai baru menjadi kacau balau. Bahkan burger pun tidak dibuat sesuai dengan aturan. Pada saat itu, Ray juga menyadari bahwa jika terus seperti ini, McDonald's akan menjadi restoran cepat saji berikutnya yang gagal. Jadi, dia dengan marah membawa burger tersebut untuk menemui para investor dan berdebat karena jumlah acar dalam burger diletakkan sembarangan dan selada serta daging sapi patinya terlalu matang atau tidak matang. Namun, menghadapi tuduhan Ray, para investor tanpa acuh tak acuh yang membuat Ray sangat marah hingga memaki-maki. Sementara para investor hanya menganggapnya sebagai tempat untuk menghasilkan uang.
Akhirnya, Ray dengan marah langsung melemparkan burger ke arah para investor, dan sebelum pergi, dia tidak lupa memberikan salam yang kasar kepada mereka. Dua gerai waralaba lainnya juga mengalami hal yang sama. Lingkungan yang kacau kembali menjadi tempat berkumpulnya para preman. Melihat pemandangan ini, Ray segera memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan mereka. Tepat ketika dia bingung memikirkan perkembangan selanjutnya, seorang penjual dari Shengji menarik perhatiannya ketika dia mengetahui bahwa orang tersebut berjualan hanya untuk bertahan hidup. Pada saat itu, dia seolah melihat dirinya yang dulu. Ray tiba-tiba menyadari bahwa orang kaya memiliki banyak kesempatan, sedangkan hanya orang miskin yang berjuang di lapisan bawah yang akan menghargai kesempatan yang sulit didapat. Maka, dengan dorongannya, penjual dari Shengjing dan istrinya menjadi mitra waralaba Ray, dan segera toko mereka pun dibuka. Orang ini memang seperti dirinya yang dulu, dia setiap hari mengawasi setiap tahap pembuatan di dapur. Dengan ketat mengontrol masalah kualitas video sesuai dengan peraturan, sementara istrinya membagikan permen lollipop gratis kepada anak-anak di luar. Di bawah pengelolaan pasangan ini, toko tersebut dengan cepat menjadi restoran terkenal di daerah itu, dan ini membuat Ray yakin dengan arah pengembangan dirinya di masa depan. Maka, dia yang awalnya berusaha keras untuk menghadiri pertemuan orang kaya, berubah menjadi setiap hari berkeliling di banyak komunitas rakyat biasa, mulai dari memecahkan masalah satu persatu, hingga kemudian naik ke panggung untuk berpidato. Semakin banyak orang yang ingin berjuang melihat banyaknya orang yang memeluk impian datang berbondong-bondong. Ambisinya terlihat oleh semua orang, kesempatannya tersebar di antara orang-orang biasa, dan kesuksesannya mulai menyebar ke seluruh negeri. Dalam waktu singkat, semakin banyak cabang yang dibuka di seluruh negeri, dan Ray untuk pertama kalinya merasakan manisnya kesuksesan. Dia juga akan secara pribadi pergi ke toko untuk memeriksa hasil mereka, dan pandangan Ray perlahan-lahan mengarah pada impian di seluruh dunia. Ampaknya semua ini berkembang ke arah yang baik. Namun, pada hari itu, sekretaris tiba-tiba memberitahunya bahwa dana di rekening sudah tidak mencukupi. Ray melihat buku rekening baru menyadari alasannya, kontrak awal hanya memberinya keuntungan 1,4, sekarang jangan bicara soal ekspansi, bahkan operasi dasar pun sulit dipertahankan, dan setiap bulan dia harus memberikan bagian tetap kepada kedua saudara itu. Ray ingin mengubah kontrak dengan mereka, tetapi tidak menyangka langsung ditolak, karena sejak awal mereka tidak ingin ekspansi yang begitu cepat, tidak peduli syarat apa yang diajukan Ray. Pihak lain hanya memberikan satu kata, menolak. Akhirnya, Ray yang sudah tidak tahan langsung menutup telepon. Ada konflik ideologi antara pengusaha dan pengrajin. Seolah-olah garam dan gula yang tercampur tidak akan pernah bisa dipisahkan, tidak akan pernah bisa didamaikan. Ray merasa mereka sedang memaksanya ke jalan buntu. Lebih buruk lagi, telepon penagihan dari bank langsung menghubungi rumah, yang membuat istrinya mengetahui bahwa dia diam-diam menggadaikan properti mereka. Mendengar berita ini, Ray langsung marah besar dan pergi ke bank. Dia mempertanyakan mengapa bank melakukan hal tersebut. Namun pihak bank hanya mengatakan, meskipun yang berutang adalah Anda, tetapi yang digadaikan adalah seluruh rumah Anda. Dengan putus asa, manusia hanya bisa memukul meja dengan marah, melampiaskan amarahnya dengan cara yang paling rendah. Saat ini, dia kembali berada di jembatan sempit kehidupan, di mana gelombang kecil pun bisa menghanyutkannya. Pada malam yang sama, para mitra waralaba juga menemui Ray. Mereka mengeluh kepada Ray bahwa biaya berbagai bahan baku terlalu tinggi. Ini benar-benar melebihi proporsi pendapatan yang mereka harapkan. Di antaranya, biaya pendinginan dan listrik untuk es krim menyita sebagian besar keuntungan. Namun untungnya, mereka menemukan sebuah solusi. Solusi tersebut adalah mengganti milkshake untuk membuat es krim dengan bubuk milkshake yang lebih mudah disimpan. Dengan ini, tidak hanya biaya bisa ditekan, tetapi juga proses pembuatan milkshake bisa dipersingkat. Selain itu, es krim yang dihasilkan dengan cara ini memiliki rasa lebih baik daripada yang asli, yang membuat Ray kembali memiliki sedikit harapan. Namun, ketika dia menyampaikan ide ini kepada kedua saudaranya, sekali lagi dia ditolak tegas. Mereka sama sekali tidak mengizinkan adanya pengurangan kualitas pada bahan baku makanan. Kali ini, pihak lain yang dengan tegas menutup telepon. Melihat tagihan yang semakin menumpuk di tangannya, Ray yang kehabisan akal kembali mendatangi bank untuk mencari bantuan. Namun, saat itu dia sudah tidak memiliki aset apapun yang bisa dijadikan jaminan, dan bank tidak akan memberikan pinjaman kepada orang seperti dia. Semua percakapan mereka didengar oleh seorang pemuda di dekatnya. Ketika Ray meninggalkan bank, pemuda itu segera mengejarnya. Pria di depannya yang bernama Harry ini akan sepenuhnya mengubah nasib Ray dan seluruh McDonald's. Dia berkata, begitu banyak toko waralaba. Bisnis yang begitu booming, jika masih belum bisa berenang dalam tumpukan uang, pasti ada masalah dalam model bisnisnya. Ray langsung merasa bahwa pemuda ini punya sesuatu, dan Harry tidak mengecewakannya. Setelah melihat buku catatan dengan sederhana, dia menemukan inti masalahnya. Ternyata, sebelumnya toko-toko McDonald's disewa sendiri oleh para pemegang waralaba, dan Ray hanya bertanggung jawab untuk pelatihan serta menyediakan peralatan dan teknologi operasional yang sesuai. Namun, Harry berpendapat bahwa cara ini memiliki masalah besar, keuntungan 2 sen dari satu burger tidaklah banyak, bahkan jika menjual 10.000 pun hasilnya tetap sama, dan tidak bisa membantu membangun sebuah kerajaan dengan cepat. Tetapi jika tanah dari toko-toko tersebut atas nama Anda, maka sifat keseluruhannya akan benar-benar berbeda. Yang harus dilakukan Ray adalah membeli properti tersebut, lalu menyewakannya kepada para pemegang waralaba, sebagai syarat wajib dari waralaba yang memiliki 2 keuntungan. Pertama, ada aliran dana yang stabil di awal. Sebelum tanah tersebut dibangun, dana dari waralaba sudah masuk, dan ini akan memberikan lebih banyak modal untuk ekspansi. Tanah yang dibeli sebelumnya dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman, memperluas, membeli lebih banyak tanah, lalu meminjam lagi. Inilah nilai sebenarnya, tidak hanya dapat sepenuhnya mengendalikan pemegang waralaba, tetapi juga dapat dengan mudah menyingkirkan mereka yang tidak memenuhi standar, serta menghilangkan kendali saudara McDonald atas dirinya. Bahkan pada akhirnya, dia bisa menguasai semua pemegang waralaba dan dana. Pada saat inilah, Ray benar-benar memasuki industri ini. Maka, dia segera mendirikan perusahaan real estate, dan setelah mendapatkan investasi dari Harry, dia mulai membeli tanah. Dalam jumlah besar, bahkan tanah di bawah toko saudara McDonald pun dibelinya. Dia perlahan-lahan mengalihkan fokusnya dari restoran ke properti. Di bawah operasi gila-gilaan Harry, McDonald's berkembang pesat di seluruh Amerika Serikat. Pada satu titik, McDonald's menjadi jaringan restoran paling populer saat itu, dan semua tanah di bawah toko-toko tersebut berada di tangan Ray.
Setelah mengetahui berita ini, Dick segera menelepon Ray untuk menanyakan hal ini, tetapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah perusahaan real estate yang independen. Ray tidak mengubah cara operasional restoran mereka sama sekali. Dia hanya membeli tanah di bawah toko mereka, sehingga mereka tidak bisa mengikatnya dengan kontrak. Pada saat inilah, saudara McDonald baru menyadari. Mereka telah sepenuhnya kehilangan kendali kepada Ray, dan dalam ekspansi yang terus berlanjut, Ray juga sering berhubungan dengan salah satu pemilik toko wanita. Dengan visi yang sama dan kepribadian yang setara, dia bisa berjalan seiring dalam bisnis, sementara istri yang tidak pernah mendukungnya sejak awal, memberikan rumah, mobil, bahkan tabungan kepadanya. Saham McDonald's memang tidak bisa diberikan sedikit pun. Setelah itu, karir Ray semakin melesat, uang sudah ada, tanah sudah ada, dan harga diri pun ada. Sebelumnya, milkshake instan yang dicemooh habis-habisan segera dipromosikan oleh Ray ke semua gerai waralaba. Meskipun demikian, ini melanggar kontraknya dengan saudara McDonald. Tetapi pada saat ini, Ray yang sudah kaya raya sama sekali tidak menganggap mereka penting. Bahkan kedua saudara itu pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Sekarang kamu akan melakukan seperti yang kami katakan. Dia juga terang-terangan menantang dengan mencetak lengkungan emas McDonald di perusahaannya. Setelah melihatnya, kedua bersaudara mengecamnya seperti vampir. Namun, saat itu Ray tidak merasa bersalah. Semua yang bisa dia lakukan sudah dilakukan. Sekarang dia hanya untuk dirinya sendiri. Saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan kedua bersaudara, dia sudah tidak peduli lagi. Keduanya mengancam akan membawanya ke pengadilan. Ray mengatakan, meskipun kalian menang, kalian tidak mampu menanggung biaya menuntut saya. Biaya litigasi tinggi menjadi ambang batas bertemu saya. Karena saat itu dia tidak hanya menguasai semua bisnis McDonald's di 17 negara bagian, bahkan properti di bawah toko kedua bersaudara itu juga sepenuhnya miliknya. Sedangkan kedua bersaudara itu hanya memiliki sebuah toko kecil di gurun. Seorang pribumi kecil tidak mungkin mengalahkan kerajaannya. Mike sempat marah hingga harus dirawat di rumah sakit, namun Ray tidak sepenuhnya kejam. Akhirnya, dia membeli McDonald's dari kedua bersaudara itu seharga $2,7 juta, dan hanya dengan janji lisan untuk memberikan mereka 1% dari keuntungan setiap tahun. Hanya secara lisan, tetapi kedua bersaudara itu tidak memiliki modal untuk bernegosiasi lebih lanjut. Setelah menandatangani perjanjian, Dick kebetulan bertemu Ray di toilet. Dia sangat penasaran, setelah Anda mengunjungi dapur kami hari itu, mengapa Anda tidak memilih untuk membuka toko dengan cara kami? Ray menjelaskan kepadanya, saya pasti bukan orang pertama yang mengunjungi, tetapi siapa yang berhasil melakukannya? Karena mereka semua kekurangan satu hal. Dick penasaran tentang apa hal itu. Namun pada akhirnya, Ray juga tidak memberitahunya apa hal itu. Hanya mengatakan bahwa nama McDonald's itu sendiri sudah luar biasa. Bisa menjadi apa saja. Jika pintar seharusnya sudah bisa menebaknya. Jika bisa, dialah yang seharusnya sudah sukses sejak lama. Melihat papan nama McDonald's yang mereka dirikan sendiri terpaksa dicopot, kedua bersaudara sebagai pendiri merasa sangat emosional. Hingga hari ini, McDonald's tetap menjadi salah satu perusahaan real estate terbesar di dunia. Film The Founder disutradarai oleh Jolly Hancock dan dibintangi oleh Michael Keaton, dirilis pada tahun 2016 sebagai film biografi drama. Film ini diadaptasi dari kisah nyata perjalanan McDonald's, juga merupakan cerita inspiratif tentang kesuksesan di usia lebih dari setengah abad. Dalam film ini, kewirausahaan diberi makna filosofis yang melampaui bisnis. Keberanian Ray untuk mempertaruhkan segalanya dengan menggadaikan properti, dan kreativitas inovatif dari saudara McDonald dalam mengubah restoran mobil menjadi jalur produksi, merupakan terobosan spiritual manusia melawan kebiasaan bertahan hidup. Di balik semangat motivasi diri yang menggebu-gebu itu, terdapat perjuangan sengit para pengusaha melawan kehidupan yang biasa-biasa saja. Saat Ray memperluas peta bisnisnya ke bidang properti dan keuangan, kewirausahaan itu meningkat menjadi sebuah inovasi. Dalam keadaan hidup, dia menuntut untuk terus menerobos batasan kognitif, lalu membangun kembali sistem nilai di atas reruntuhan narasi langsung. Semangat ini tidak hanya membentuk Raja McDonald, tetapi juga membuat setiap penonton melihat bahwa kekayaan sejati dalam hidup adalah kemampuan untuk terus-menerus membentuk ulang diri sendiri. Kedalaman film ini terletak pada kemampuannya untuk membuat penonton melihat kondisi hidup mereka sendiri melalui narasi bisnis. Ketika Ray dengan cerdik mengatur strategi di meja perundingan, kamera seringkali beralih ke sosok lelah yang sendirian menelan sandwich di larut malam. Dan ketika dia mencapai puncak kekayaan, pernikahan yang hancur menjadi noda gelap di balik cahaya kesuksesan. Ketegangan dramatis ini mengisyaratkan dilema umum orang modern, kita yang melompat kelas secara sistematis namun takut terasing menjadi mesin bisnis. Sutradara melalui tatapan mata yang kompleks dari Ray tua terhadap logo McDonald, memberikan jawaban yang melampaui dualitas tersebut. Kesuksesan sejati tidak terletak pada seberapa banyak wilayah yang ditaklukkan, melainkan pada kemampuan untuk tetap sadar di tengah arus zaman. Keteguhan untuk mengemudi 300 km di tengah malam demi memeriksa toko, dan keteguhan untuk menjaga prinsip di antara klausul kontrak adalah jangkar spiritual untuk melawan alienasi. Film ini seperti cermin yang tenang, memungkinkan penonton untuk melihat 3 refleksi semangat kewirausahaan dalam legenda kerajaan makanan cepat saji, yaitu arena permainan kebijaksanaan bisnis, jalan latihan untuk melampaui diri sendiri. Lebih dari itu, ini adalah ramalan untuk menenangkan jiwa manusia modern. Ketika kredit akhir film mulai naik, kita yang berada di luar layar akhirnya akan memahami bahwa hak waralaba sejati dalam hidup tidak pernah ada dalam klausul kontrak, melainkan dalam keberanian setiap orang di era kertas. Seperti monolog Ray dalam film, kesuksesan bukanlah akhir, melainkan perjalanan untuk terus memulai kembali. Baiklah, itulah ulasan film kita hari ini. Silakan beri suka, komentar, dan bagikan. Itulah tadi alur cerita film The Founder. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.